Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqan wa 'amalan salihan wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Mu'minah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan membahas tentang 3 syarat diterimanya amal ibadah. Ini perlu untuk kita kaji bersama, mengingat sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, yang di dalamnya insya Allah kita akan berusaha untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita, baik puasanya, sholat tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, sedekahnya, iktikafnya, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Yang tentunya kita semuanya berharap agar semua ibadah kita nanti bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memenuhi 3 syarat untuk diterimanya amal ibadah kita. Jamaah sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita semuanya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam makna yang seluas-luasnya, tidak hanya terbatas pada ibadah mahdhah saja. Dan ibadah yang luas sebagaimana yang pernah didefinisikan oleh Ibn Taimiyah, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwalin wa af'alin zahiratin wa batinah. Nama bagi keseluruhan apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin, semuanya itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cakupan min qauli la ilaha illallah ila imatatil adza anit thariq. Mulai dari kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya dan menyingkirkan gangguan di jalan, itu semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui bahwa amal ibadah yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memenuhi 3 syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama adalah iman,
Yang kedua adalah ikhlas. Dan yang ketiga adalah ittiba, yaitu mengikuti apa yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Itulah 3 syarat untuk diterimanya amal ibadah kita. Untuk itu marilah kita coba kaji lebih mendalam ketiga syarat di atas tadi. Kita mulai dari syarat yang pertama, yaitu iman. Iman secara etimologi atau bahasa mengandung makna at-tasdiq, yang artinya membenarkan atau meyakini kebenaran sesuatu. Juga bermakna tumaknina, ketenangan, ketentraman. Juga bermakna ikrar, yaitu pengakuan. Itu diantara makna iman secara etimologi ataupun bahasa. Adapun secara terminologi ataupun istilah, iman didefinisikan dengan tasdiqun fil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Jadi pembenaran lewat hati, diucapkan lewat lisan, dan dibenarkan dengan amal perbuatan nyata lewat anggota badan kita. Makanya dalam salah satu hikmahnya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Jadi iman itu bukan sekedar angan-angan, butuh kepada pembuktian. Wala bitahalli, dan iman itu bukanlah perhiasan yang kalau ingin kita pakai, tidak ingin kita lepas, kemudian kita simpan di dalam kotak perhiasan. Bukan seperti itu. Iman harus senantiasa menyertai setiap gerak kehidupan kita, baik di rumah, di tempat ibadah, di tempat kerja, di perjalanan. Iman harus senantiasa menyertai kita. Walakinnahu ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Jadi iman itu adalah sesuatu yang tergunjam kuat di dalam hati, wa saddaqahul amal, dan dibuktikan dengan amal perbuatan yang nyata. Itulah definisi daripada iman secara terminologi ataupun istilah. Jamaah sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa iman itu punya rukun. Ada 6 rukun iman sebagaimana yang kita ketahui bersama, yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarihi. Itulah 6 rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari-hari akhir, dan iman kepada qada dan qadarnya yang baik maupun yang buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping iman itu punya rukun, iman itu juga punya cabang. Berapa cabang iman? Memang ada perbedaan jumlah di kalangan ulama. Karena hadis yang menjelaskannya dengan redaksi sebagai berikut. Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dikatakan iman itu bid'un wa sab'una. Bid'un itu artinya beberapa, dengan rentang antara 3 sampai 9. Itu namanya bid'un. Kalau dikatakan al-imanu bid'un,
wa sab'una, maka artinya iman itu beberapa ditambah 70 atau beberapa ditambah 70. Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan cabang iman, ada yang mengatakan 77, ada yang mengatakan 73, ada yang mengatakan 63. Jadi jumlahnya berbeda-beda. Akan tetapi fa'afdhaluha, yang paling utama di antara cabang iman adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tentunya dengan segala konsekuensinya. Bukan hanya sebatas diucapkan lewat lisan saja, tetapi banyak konsekuensi yang ada di balik ucapan kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa adnaha, cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Kita lihat sampah, kemudian kita bersihkan, itu termasuk cabang di antara iman. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah di antara cabang keimanan. Jamaah sekalian, berikut kita akan sampaikan beberapa dalil ya, yang menunjukkan bahwa iman itu merupakan syarat pertama untuk diterimanya amal ibadah kita. Di antaranya yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal saleh, amal kebajikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Artinya iman ini harus menjadi landasan dalam kita beramal. Maka apa keutamaannya? Ketika seseorang melakukan amal soleh dengan dasar iman, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang membahagiakan. Ini adalah balasan di dunia. Hidupnya akan baik, mungkin semua kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan di akhirat? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, yaitu surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Juga kalau kita kaitkan dengan ibadah puasa, maka Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan imanan, atas dasar keimanan, wahtisaban, dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jamaah sekalian, karena iman ini merupakan syarat pertama diterimanya amal ibadah seseorang, maka amalan orang yang kafir, yang tidak beriman, otomatis akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ibrahim ayat 18, Allah menggambarkan bahwa amal orang kafir ini ibaratkan seperti abu yang diterpa oleh angin yang kencang pada hari di mana anginnya sangat kencang. Tentu debunya, abunya akan berhamburan. Ini menunjukkan apa? Sebuah kesia-siaan. Jadi amal orang kafir itu akan sia-sia, tidak diterima oleh Allah karena tidak didasari oleh keimanan. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim. Perumpamaan orang-orang kafir terhadap Tuhan mereka, a'maluhum, amal mereka. Jadi amal orang-orang kafir itu
karomadin ishtaddat birrihu fi yaumin 'asif. Digambarkan oleh Allah seperti abu yang ditiup oleh angin yang kencang pada hari yang anginnya sangat kencang. La yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Dan mereka tidak mendapatkan kemanfaatan sedikit pun dari apa yang telah mereka kerjakan. Dzalika huwal dhalalul ba'id, dan itu adalah kesesatan yang sejauh-jauhnya. Kemudian pada surah An-Nur ayat 39 Allah gambarkan amal perbuatan orang kafir itu seperti sebuah fata morgana, di mana seseorang yang dahaga melihat dari kejauhan nampak seperti ada air. Setelah didekatinya, ternyata tidak ada. Itu adalah fata morgana. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, a'maluhum, amal mereka, kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma. Digambarkan oleh Allah seperti fata morgana di tanah yang datar, di mana az-dham'an, orang yang haus, menyangka di sana ada air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Ketika dia mendatanginya, ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu adalah sebuah fata morgana. Wa wajadallaha 'indahu fa wafahu hisaba. Dan dia akan mendapati ketetapan Allah atas dirinya, lalu Allah akan menyempurnakan hisabnya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah adalah zat yang sangat cepat perhitungannya. Jadi kedua ayat di atas tadi menunjukkan bahwa amal daripada orang kafir, sebaik dan sebanyak apapun, itu tidak akan diterima oleh Allah karena amalnya tidak didasari dengan keimanan. Walaupun amal orang kafir ini ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dengan keadilan Allah, Allah akan memberikan balasan amal kebaikan orang kafir di dunia ini, tidak di akhirat nanti. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang mukmin atas kebaikan yang dilakukannya. Yu'ta biha fid dunya wa yujza fil akhirah. Kepada orang yang beriman ini akan diberikan anugerah di dunia ini dan akan diberi balasan di akhirat nanti. Jadi orang beriman yang melakukan hasanah, melakukan kebaikan, maka akan dibalas oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wa ammal kafiru, adapun orang yang kafir, fayud'amu bihasanati ma amila biha lillah fid dunya. Maka kepadanya akan diberikan pemberian oleh Allah atas kebaikan-kebaikan yang dikerjakannya, tetapi niatnya bukan karena Allah, dan balasannya hanya di dunia. Misalnya orang Nasrani memberikan bantuan pembangunan masjid atau pondok pesantren atau yang lainnya, atau membantu orang lain, yang pasti jelas niatnya bukan karena Allah. Ya mungkin niatnya karena Tuhan mereka, yaitu Yesus misalnya. Atau orang Yahudi berbuat baik, niatnya tentunya bukan karena Allah, karena Tuhan mereka yaitu Yahweh. Begitupun dengan orang-orang kafir yang lainnya. Ketika dia melakukan satu kebaikan atas keadilan Allah, Allah akan berikan balasannya, tetapi hanya di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirah. Sehingga ketika dia sudah sampai di akhirat nanti,
lam takun lahu hasanatun zabiha, maka tidak ada balasan di akhirat nanti. Itu adalah bentuk kebijakan dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, sekarang kita masuk kepada syarat yang kedua. Untuk diterimanya sebuah amal adalah ikhlas. Berarti betul-betul amal itu kita tujukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas secara etimologi ataupun bahasa itu artinya memurnikan. Misalnya emas murni itu bahasa Arab adalah az-zahabul khalis atau az-zahabus shafi. Az-zahab al-khalis itu artinya emas murni. 24 karat. Jadi secara bahasa ikhlas artinya memurnikan. Adapun secara terminologi ataupun syariat adalah memurnikan niat dalam beribadah hanya kepada Allah. Jadi niatnya betul-betul lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata mencari keridhaan Allah. Bukan keridhaan manusia. Kemudian menginginkan wajah Allah. Dia ingin nanti di surga langsung bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengharapkan pahala dan keuntungan di akhirat. Bukan keuntungan di dunia ini. Serta membersihkan niat dari unsur syirik, riya, keinginan untuk dilihat, atau sum'ah, keinginan untuk didengar, atau mencari pujian, balasan, atau juga ucapan terima kasih dari manusia, serta niat duniawi yang lainnya. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ketaatannya kepada Allah dalam menjalankan agama. Maka ayat ini menunjukkan bahwa orang yang ikhlas, maka ketika beramal, beribadah, maka niatnya hanya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, orang yang ikhlas dalam beramal, dalam beribadah, maka yang dia cari adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. La khaira, tidak ada kebaikan fi katsirin min najwahum, pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah, melakukan yang ma'ruf, yang baik, dan mendamaikan di antara manusia yang bertengkar atau berselisih. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan semuanya itu. Jadi 3 ini sifatnya hanya sampel, mewakili semua kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan. Barang siapa yang melakukan semuanya itu ibtigha'a mardatillah, niatnya betul-betul hanya mengharapkan keridhaan Allah, maka kata Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Ini menunjukkan bahwa orang yang ikhlas dalam beramal, maka yang dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga orang yang ikhlas ketika beramal, maka dia mengharapkan wajah Allah. Artinya berharap
nanti ketika masuk surga bisa langsung menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah puncak kenikmatan bagi penghuni surga. Mengalahkan semua kenikmatan yang ada di dalam surga. Jadi puncak kenikmatan penghuni surga ketika nanti langsung bisa menatap wajahnya Allah tanpa ada penghalang sama sekali. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, baginya kebaikan, yaitu surga wa ziyadah, dan tambahan atau bonus. Bonusnya adalah an-nadharu ila wajhillahil karim. Dapat langsung memandang wajahnya Allah yang mulia. Nah, orang yang ikhlas dalam beramal, maka dia mengharapkan dengan amalnya nanti bisa masuk surga dan nanti bisa menatap langsung wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan misalnya dalam surah Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian liwajhillah. Niatnya karena wajah Allah. Tentu di sini memberi makan orang yang membutuhkan itu hanya sampel. Ya, mewakili semua amal soleh yang bisa dikerjakan oleh seseorang. Ya, semuanya diniatkan agar nanti bisa menatap wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian jazaan, balasan, wala syukura, ataupun ucapan terima kasih. Jadi niatnya bukan nanti biar dapat balasan atau dapat ucapan terima kasih atas kebaikan yang dilakukannya, tetapi niatnya agar nanti bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga orang yang ikhlas ketika beramal, maka dia menghendaki pahala akhirat, bukan balasan yang ada di dunia ini. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, "Man kana yuridu harsal akhirah." Barang siapa yang menginginkan keuntungan di akhirat, nazid lahu fi harsi, maka kami tambahkan keuntungan itu baginya. Wa man kana yuridu harsad dunya, dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, kami berikan kepadanya minha, sebagian daripadanya, tidak semuanya, ya, sebagian daripada kenikmatan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, akan tetapi nanti di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Jadi kalau niatnya tidak ikhlas karena Allah, dia hanya mendapatkan imbalan balasan di dunia, tetapi di akhirnya zong, dia tidak akan mendapatkan balasan apa-apa karena tidak ikhlas dalam amalnya. Ini diperkuat lagi diantaranya dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, "Faman 'amila minhum 'amalal akhirati lid-dunya." Maka barang siapa di antara mereka yang melakukan amalan akhirat tapi di dunia, niatnya karena dunia, mau sholat, mau sedekah, atau yang lainnya, ketika niatnya bukan karena akhirat, tetapi untuk dunia, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan balasan, atau yang lainnya, maka kata Rasulullah, lam yakun lahu fil akhirati nasibun. Maka di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Dia hanya mendapatkan balasnya di dunia, tetapi di akhirnya tidak mendapatkan apa-apa dari amal kebajikannya yang dikerjakan di dunia ini. Juga sabda Rasulullah, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan apapun
illa ma kana lahu khalisan, kecuali amalan itu betul-betul dilakukan dengan penuh keikhlasan. Wabtughiya biwajhu, dan karena ingin mengharapkan bisa menatap wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sabda Rasulullah dalam hadisnya yang lain, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini merupakan salah satu di antara hadis qudsi, ya, di mana Allah mengatakan, ana aghnas syuraka'i anisyirki. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Ya, Allah tidak butuh kepada sekutu apapun. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, yang dia menyekutukan aku terhadap selain aku. Ya. Kata Allah, taraktuhu wa syirka, maka aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Ya, artinya Allah tidak akan menerima, ya, amalan yang dilakukan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, terkait dengan masalah ikhlas ini ada beberapa kesalahpahaman terkait dengan masalah ikhlas, dan ini disampaikan oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya Al-Ikhlas. Jadi beliau menyoroti ada paling tidak 3 kesalahpahaman terhadap masalah ikhlas ini. Yang pertama adalah anggapan bahwa makna ikhlas adalah tidak memiliki kehendak. Itu salah. Jadi amal kita masih tetap dianggap ikhlas kalau kita iringi dengan sebuah kehendak. Misalnya orang sholat duha, ikhlas karena Allah. Tapi dia punya kehendak harapan, semoga dengan sholat duha Allah akan mudahkan rezeki saya. Itu masih ikhlas. Jadi ada orang yang salah dalam menilai ikhlas. Jadi dianggap kalau ada kehendak yang lainnya maka tidak ikhlas. Tidak seperti itu, kata beliau. Tadi kita contohkan seperti itu. Orang sholat duha, ikhlas karena Allah, tapi juga punya harapan. Semoga dimudahkan, dilancarkan rezekinya, itu masih masuk kategori ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, anggapan bahwa orang yang menghendaki ridha Allah, meninggalkan duniawi, harta benda, wanita, kedudukan, dan sebagainya. Ini juga anggapan yang salah. Ya, artinya orang ketika beramal masih dianggap mencari ridha Allah. Ya, ketika dia menjadikan dunia hanya sebatas di tangannya, tidak masuk ke dalam hatinya. Ya, meskipun dia punya harta yang banyak melimpah, tetapi kalau hanya sebatas di tangan tidak masuk ke dalam hati, maka amalnya masih ikhlas karena Allah. Karena dia mengharapkan semata-mata keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Termasuk ketika dia punya berbagai macam jabatan, kedudukan, ya, tetap, ya, selama niatnya ikhlas karena Allah, ya masih ikhlas karena Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, anggapan bahwa ikhlas adalah beribadah hanya dengan dorongan cinta kepada Allah tanpa disertai roja maupun khauf. Ini juga anggapan yang salah. Karena adalah wajar ketika kita beribadah kepada Allah, dorongannya cinta kepada Allah, tetapi pasti kita punya roja dan punya khauf. Kita beribadah kepada Allah karena kita punya roja, harapan. Ya, semoga Allah mengampuni dosa kita. Ya, semoga Allah melapangkan rezeki kita. Itu kan roja, harapan. Juga punya khauf karena kita takut akan azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah 3 kesalahan pemahaman ikhlas yang coba diungkap oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya Al-Ikhlas. Ya, mas sekalian, sekarang kita masuk ke syarat yang terakhir, yang ketiga, yaitu ittiba. Ya. Ittiba artinya mengikuti, dari ittaba'a yattabi'u ittiba'an.
Artinya mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang dituturkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, syahadah itu ada dua macam. Ada syahadatu tauhid, ketika orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka itu dinamakan syahadatu tauhid. Kesaksian atas keesaan Allah. Yang kedua adalah syahadatu rasul, yaitu ketika orang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi syahadat itu ada dua. Syahadatu tauhid dan syahadatu ar-rasul. Nah, bagi orang yang sudah mengucapkan syahadatu rasul, ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ada 4 konsekuensi yang harus dia penuhi. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Dia harus membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengabarkan adanya nikmat adanya surga, adanya neraka, adanya nikmat dan siksa kubur dan perkara gaib yang lainnya. Semua yang dikabarkan oleh Rasulullah kita harus membenarkannya. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi kita Muhammad tidak pernah berkata-kata keluar dari hawa nafsunya. Yang beliau katakan semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma 'alaika ilal balagh. Tidak ada kewajiban atasmu wahai Muhammad ilal balagh, kecuali hanya menyampaikan apa-apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kewajiban pertama. Dia harus membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah karena benar adanya, karena datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ta'atuhu fima amar. Harus mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah itu sesungguhnya dari Allah, maka wajib baginya untuk mentaatinya. Kemudian wajtinabu manaha anhu wazajar. Menjauhi, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh beliau. Yang beliau larang juga sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang keempat yang ada relevansinya dengan pembahasan itu adalah wa alla ya'budullaha illa bima syara' la bil ahwa'i wala bidah. Dan tidak menyembah Allah kecuali sesuatu yang sesuai dengan yang disyariatkannya. La bil ahwa, bukan karena mengikuti hawa nafsunya, wala bidah, dan juga tidak mengada-ada dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka syarat yang ketiga untuk diterimanya amal ibadah adalah ittiba'ur rasul. Kita harus mengikuti apa yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itulah, maka barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama, maka dia akan ditolak. Dasarnya adalah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang menjadikan agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Juga firman-Nya dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul kepadamu berupa perintah, fakhudhu, maka ambillah. Artinya kerjakan.
kerjakan semua apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dicegah, yang dilarang oleh Rasul dari kalian, fantahu, maka tinggalkanlah. Jadi ayat ini jelas mewajibkan kepada kita untuk ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah. Apa yang beliau perintahkan kita kerjakan, dan apa yang beliau larang maka kita harus meninggalkannya. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain Nabi juga menyatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini, yaitu agama kami ini, agama Islam, ma laisa minhu, yang bukan darinya, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Jadi hadis ini nyata-nyata mengharamkan perbuatan ibadah yang tidak diperintahkan dan tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga mengharamkan perbuatan membuat sifat ibadah walaupun asal ibadah itu disyariatkan, karena telah menyelisihi tuntunan daripada Rasulullah SAW. Jadi meskipun amalan itu asal ibadahnya ada syariatnya, contoh puasa. Tapi kalau prakteknya menyimpang, ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam tradisi Jawa ada puasa mutih, ya. Mereka menamakan puasa, tapi mutih. Puasa mutih itu berarti harus cuman makan nasi putih sama air putih. Ya, makan tanpa lauk, meskipun garam tidak boleh. Jadi murni yang dimakan nasi putih sama air putih, tidak boleh yang lainnya. Itu namanya puasa mutih. Ya. Atau lagi yang puasa ngebleng atau ngebleng gitu ya. Ya. Itu bentuk ekstrim daripada puasa dalam tradisi Jawa kan. Puasa ngebleng atau ngebleng itu dilakukan ada yang 3 ataupun 7 hari tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan dilakukan dalam ruangan yang gelap. Itu biasanya. Tujuannya apa? Biasanya untuk mendapatkan kesaktian. Itulah puasa ngebleng. Ataupun juga orang yang melaksanakan puasa Rajab 1 bulan penuh. Karena memang tidak ada syariat dari Nabi. Nabi tidak pernah mencontohkan agar seseorang itu puasa 1 bulan pun di bulan Rajab. Kalau mau memperbanyak puasa sunnah, kalau kita mau mencontoh Nabi adalah di bulan Sya'ban. Ya, karena Nabi itu hampir 1 bulan penuh puasa di bulan Sya'ban. Hampir. Ya, jadi kalau mau memperbanyak puasa sunnah, bukan di bulan Rajab, tetapi di bulan Sya'ban. Karena ada contohnya dari Rasulullah. Atau juga melaksanakan puasa khusus pada tanggal 7 Rajab. Nah, kemudian biasanya setelah itu diikuti dengan sholat sunnah raghaib. Itu juga tidak ada tuntunnya daripada Rasulullah SAW. Itu penjelasan daripada meskipun ibadah itu asalnya ada syariatnya, tapi kalau dalam pelaksanaannya tidak ada tuntunnya dari Rasulullah, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mas sekalian, jadi itulah pembahasan kita pada pagi hari ini tentang 3 syarat untuk diterimanya amal ibadah kita. Yang pertama adalah iman. Ya, maka hendaknya semua amal ibadah kita dasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus berusaha agar semua amal ibadah kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam pelaksanaannya kita harus mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dengan memenuhi 3 syarat ini, insya Allah amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itulah yang bisa kita kaji, semoga ada manfaatnya.
Dan marilah kita ta'lim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la danan illa qadaitah wa la mu'asiran illa yasartah wa la dhalan illa hadaitah wa la ghaiban illa radattah wa la hajatan min hawaid dunya hiya lak ridha wa lana fiha salah illa antana ala qada'iha wa yassartaha lana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al istima'ana hadha istima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bidambin maghfur wa aibin mastur wa amalin mutaqabbalin mabrur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal manni wal ata wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.